Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Iisuraisa Jamil dari Prodi PGSD. Di sini saya akan ceritakan kembali sedikit cerita atau kesimpulan dari buku Toto Chan dan Gurunya Manusia. Sebelum saya menceritakan dua buku ini, saya akan mengungkapkan hal-hal yang saya dapat dari mata kuliah psikologi ini, yaitu bisa lebih tahu cara-cara belajar dengan peserta didik yang punya banyak karakter. Terus agar peserta didik bisa mengembangkan potensi dirinya untuk punya kepribadian, kecerdasan, berakhlak mulia, serta keterampilan seorang peserta didik. Kemudian saya sesudah belajar dengan psikologi ini bisa lebih banyak tahu cara mendidik anak itu bagaimana gitu. Banyak pelajarannya juga. Kita kembali lagi ya ke dua buku yang tadi. Saya akan membahas dulu yang pertama, yaitu saya menceritakan kembali sedikit cerita dari buku Toto Chan. Nah, Toto Chan itu kan seorang gadis kecil yang sangat bersemangat dalam belajarnya, dalam bersekolah. Terus pada saat sekolah pertamanya dia dikeluarkan dari sekolah tersebut oleh gurunya. Namun karena sikapnya dia yang bisa disebut aneh lah. Terus keanehan tersebut itu seperti dia suka melihat keluar jendela. Terus dia suka membuka meja di kelasnya, sehingga berulang kali dia suka ditegur oleh guru-guru yang ada di sana. Ya mungkin itulah yang membuat Toto Chan dikeluarkan sampai guru-gurunya di situ pun pada risih. Setelah dikeluarkan dari sekolah tersebut, akhirnya ibu Toto Chan mendaftarkan dia ke sekolah yang menerima Toto Chan. Setelah mendapatkan sekolah barunya itu bernama Tomoe. Tomoe itu nama sekolah yang dengan kereta. Mungkin membuat polanya itu dengan unik ya, bahkan membuat teman-temannya pun merasa nyaman belajar di kereta itu. Jadi sambil belajar itu mereka sambil melihat pemandangan dari luar. Nah, setelah sekian lama Toto Chan sekolah di Tomoe itu, dia belajar bukan hanya di bidang akademik, namun dia juga belajar banyak hal, cerita-cerita baru yang belum ia rasakan di sekolah lama, di sekolah sebelumnya. Kemudian contohnya ya, dia belajar arti kebersamaan, saling menghargai, bahkan sesama teman-teman tersendiri. Selain itu juga sekolah Tomoe itu sekolah yang mungkin berbeda dari sekolah-sekolah lainnya, karena di sini ditempatkan semua siswa itu sesuai dengan minat mereka. Jadi ya contohnya si anak itu mempunyai bakat di musik. Jadi si anak itu dimasukkanlah ke sekolah ke bidang yang bisa musik gitu. Ya mereka masuknya ke musik. Dari semua hal itu yang awalnya Toto Chan itu dianggap seorang anak yang nakal, namun sekolah ini tuh Toto Chan dianggap seorang anak yang baik, bisa menghargai, menghormati teman-temannya. Dari sekolah Tomoe ini, bahkan sekolah ini tuh mengajarkan pada anak-anak sekolah dasar yang mungkin belum bisa mengenal bahwa sikap anak itu gimana-gimana ya. Bahkan kita itu harus mengajarkan sebuah metode pembelajaran yang mungkin membuat anak-anak itu senang. Contohnya mereka suka musik, dengan cara main musik, dengan cara pembelajaran menggambar, atau dengan cara melihat pun mereka bisa berimajinasi dan sesuai kemampuan mereka. Sekian resume dari buku Toto Chan Gadis Kecil di Jendela ini dari segi pendidikan yang saya lihat. Kemudian yang kedua, saya akan menceritakan kembali atau menyimpulkan sedikit cerita dari buku Gurunya Manusia. Gurunya Manusia itu terdiri dari 5 bab ya. Dalam bab 1, si penulis itu menekankan bahwa unsur penting menuju guru profesional adalah kemauan guru untuk terus belajar. Jadi jika gurunya malas-malasan lah, tidak rajin dalam belajar, tidak bisa berikhtiar untuk menjadi guru, maka dia tidak bisa menjadi guru gitu. Jangan mau jadi guru jika kalian tidak ingin belajar.
begitu ya. Dalam bab 2 itu si penulis sering mengatakan dalam pelatihan guru bahwa guru adalah profesi yang tidak boleh berhenti belajar. Nah, jadi jika ingin menjadi guru mah jangan berhentilah dalam belajar gitu. Jangan bosan-bosannya dalam belajar, terutama membaca ya. Jadi guru mah harus banyak-banyak membaca, soalnya dari mana lagi kita dapat sumber-sumber gitu dari selain dari buku mah gitu ya. Terus lanjut ke bab 3 ya. Dalam bab 3 itu dalam kerangka pengajaran quantum teaching yang bernama tandur, yaitu tumbuhan alami, namai, demonstrasi, ulangi, dan rayakan. Menurut penulis mah itu teh 3 bagian teh awal dari kerangka pengajaran quantum teaching. Saya mah belum mengerti ya di bab itu mah. Terus di bab 4 teh mengajarkan makna strategi mengajar jadi bagaimana sih si guru teh mengajar teh dengan menggunakan metode yang sesuai dengan gaya belajar siswanya. Jadi mengajar teh bukan kuma guruna gitu. Jadi mengajarkan teh harus nyambung dengan si siswana gitu. Jadi kalau si siswanya gak mau mah buat apa gitu, kasihan si muridnya gitu. Nah, kalau dalam bab 5 itu dalam bab 5 itu jika diawali dengan pembuatan lesson plan akan berbeda dibandingkan dengan guru yang tidak melakukan persiapan lesson plan sebelumnya. Jadi penulis itu dalam bab 5 itu menyarankan bahwa adanya koleksi lesson plan, salah satunya keuntungannya adalah record akan menjadi bekal guru yang bersangkutan dan dapat digunakan dengan penyempurnaan pada tahun ajaran berikutnya. Baik, sekian cerita dari saya tadi. Maaf bila masih ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.